Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Isma dari kelas 12 Bahasa akan menceritakan sejarah masuknya Islam ke Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, presentasi penduduk Sumatera Barat yang beragama Islam mencapai 97% jika tidak termasuk Kepulauan Mentawai, di mana mayoritas penduduknya non-muslim. Angka ini meningkat menjadi 99,6%. Islam di Sumatera Barat adalah Islam Sunni yang beraliran Syafi'i. Orang Minangkabau penduduk asli Sumatera Barat dan terdiri dari 88% penduduk provinsi ini saat ini. Secara historis, memainkan peran penting dalam komunitas muslim di Indonesia. Hingga saat ini, wilayah Sumatera Barat dianggap sebagai salah satu benteng Islam di Indonesia. Nah, jalur masuknya Islam ada dua jalur utama yang diyakini sebagai pintu masuknya Islam ke Sumatera Barat, yaitu jalur timur dan jalur barat. Jalur timur melalui pesisir timur Pulau Sumatera, sedangkan jalur barat melalui pesisir barat Pulau Sumatera. Jalur timur didasarkan pada intensitas jalur perdagangan antara pedagang-pedagang Arab Muslim dengan masyarakat pribumi di pesisir timur Pulau Sumatera. Jalur perdagangan ini melintasi sungai-sungai yang bermuara di Selat Malaka, seperti Batanghari, Kampar, Siak, dan Indragiri. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada dan emas yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau. Jalur barat didasarkan pada intensitas kegiatan perdagangan di pantai barat Pulau Sumatera pada abad ke-16 Masehi. Pada masa ini, pengaruh kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam sangatlah besar, terutama di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera. Antara Aceh Darussalam adalah pelanjut dari kekuasaan Samudra Pasar yang runtuh akibat serangan Portugis. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan agama Islam di Sumatera Barat tidak terlepas dari perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah tersebut. Beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berpengaruh di Sumatera Barat antara lain ialah ada yang pertama, yaitu Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan tertua dan terbesar di Sumatera Barat. Nah, kerajaan ini berdiri sejak abad ke-12 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan Pagaruyung merupakan pusat budaya Minangkabau yang mengembangkan sistem adat matrilineal dan demokrasi musyawarah. Peranan tokoh-tokoh ulama dan tarikat-tarikat sufi. Perkembangan agama Islam di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh peranan tokoh-tokoh ulama dan tarikat-tarikat sufi yang ada di wilayah tersebut. Beberapa tokoh ulama dan tarikat sufi yang berpengaruh di Sumatera Barat antara lain ialah Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan adalah tokoh ulama dan sufi yang dianggap sebagai pembawa Islam pertama ke Sumatera Barat melalui pesisir barat. Syekh Burhanuddin adalah murid Syekh Abdur Rauf Singkil, ulama tarikat Syatariah Aceh. Syekh Burhanuddin dikenal sebagai pembawa aliran tarikat Syatariah ke Sumatera Barat untuk pertama kalinya. Yang kedua, ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh ulama dan pejuang yang memimpin perlawanan rakyat Minangkabau terhadap penjajahan Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837 Masehi. Tuanku Imam Bonjol adalah murid Syekh Masyur Padang Guci, ulama tarikat Nasyabandiyah yang berasal dari Persia. Ia dikenal sebagai pemimpin gerakan kaum Paderi kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam secara murni di Sumatera Barat. Yang ketiga, ada Haji Miskin. Haji Miskin adalah tokoh ulama dan sufi yang terkenal sebagai pendiri Tarikatul Mu'tabaroh di Sumatera Barat. Ia juga adalah murid dari Syekh ulama tarikat Qadariyah wa Nasyabandiyah yang berasal dari Yaman. Haji Miskin dikenal sebagai ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf seperti ilmu suluk, ilmu zikir, ilmu fana, dan ilmu baqo. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya dan maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.